Sebelum kita masuk ke tema pembahasan, mari kita bernostalgia dengan beberapa fakta sejarah di masa lalu. Anies Baswedan adalah ketua dari Gerakan Indonesia Mengajar dan Rektor Universitas Paramadina. Sebagai inisiator, sejak pertengahan 2009 Anies mulai mengajak beberapa kawan seide untuk membentuk GIM dan mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia. Bukan melalui seminar dan diskusi tetapi melalui program konkret mengirimkan sarjana terbaik Indonesia menjadi guru SD. Indonesia Mengajar merupakan sebuah lembaga nirlaba yang merekrut, melatih, dan mengirim generasi muda terbaik bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdi sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Penggagasnya, Anies Baswedan memulai Gerakan Indonesia Mengajar pada tahun 2009 untuk menjadi lebih dari sekadar program, tetapi sebagai gerakan untuk mengajak bersama masyarakat yang berikhtiar untuk ikut berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud upaya melunasi janji kemerdekaan. Karir Anies Baswedan berubah pada saat tahun 2014 beliau mengikuti konvensi Partai Demokrat. Awalnya Anies Baswedan begitu optimis memenangkan konvensi Partai Demokrat ini. Namun ternyata dia kalah. Konvensi itu sendiri dimenangkan oleh Dahlan Iskan. Tetapi pada akhirnya semua peserta sadar itu hanya akal-akalan Partai Demokrat untuk tetap mengangkat popularitas partai meskipun gagal. Setelah itu Anies kemudian menjadi bagian dari tim sukses Jokowi Yusuf Kala dalam pemilihan Presiden Indonesia pada tahun 2014 silam. Dalam pemilihan presiden itu sendiri Jokowi Yusuf Kala sukses menjadi pemenang dan menjadi Presiden Wakil Presiden RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Kemudian Anies Baswedan diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Pendidikan pada tanggal 27 Oktober tahun 2014. Pada akhirnya Anies Baswedan dicopot oleh Jokowi dalam reshuffle Kabinet Jilid 2. Tanggal 27 Juli tahun 2016. Posisinya digantikan oleh kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendi. Tak pernah ada penjelasan dari Jokowi atau pihak istana terkait alasan pencopotan Anies. Namun banyak dari pengamat politik yang menjabarkan pandangan bahwa dicopotnya Anies Baswedan karena dianggap tidak memenuhi target yang diinginkan Presiden Jokowi. Namun pihak oposisi justru menyampaikan analisis yang berbeda. Mereka beranggapan pencopotan Anies Baswedan karena dari awal Jokowi tidak menginginkan dia menjadi menteri. Sebatas hanya ingin meraup suara dari kalangan remaja, khususnya remaja dengan background pendidikan. Ketika pada tahun 2014 Jokowi menjadi Presiden Indonesia, maka posisi Wakil Gubernur Jakarta yang diisi oleh Ahok secara otomatis naik menjadi Gubernur DKI. Dan sesuai janji Jokowi dan Ahok yakni mengepung Jakarta dari 2 istana untuk menyelesaikan masalah banjir. Mari kita buka data tentang banjir era sebelum Jokowi Ahok menjadi gubernur hingga era mereka menjadi Presiden RI dan Gubernur Jakarta. Pertama, era Sutioso, Fauzi Bowo hingga Jokowi. Dikutip dari Kompas tanggal 14 Januari tahun 2014, saat itu era kepimpinan Jokowi penanganan masalah banjir sudah berjalan lancar meskipun belum 100% berhasil. Di era Sutioso titik banjir DKI mencapai 75 titik. Pada era Fauzi Bowo titik banjir DKI turun menjadi 62 titik. Dan di era kepemimpinan Jokowi titik banjir turun menjadi setengahnya tepat di angka 35 titik. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurunnya titik banjir dikarenakan normalisasi sungai yang dilakukan secara masif di era Jokowi.
dibarengi dengan normalisasi waduk-waduk yang sudah berubah fungsi. Kedua, era kepemimpinan Ahok. Survei Indobarometer menyebut Basuki Cahayapurnama menjadi Gubernur DKI Jakarta yang paling berhasil menangani banjir dibandingkan dengan Joko Widodo maupun Anies Baswedan. Ahok berhasil mengatasi banjir karena melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Dalam hal penanganan banjir sebenarnya saat Pak Jokowi sudah mulai melakukan penanganan banjir dengan baik. Salah satu keberhasilannya atau revitalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio, serta sosialisasi dan rencana penataan bantaran kali dan relokasi warganya. Menurut Nirwono, Ahok memiliki nilai tambah karena sikap tegasnya. Dia mampu melakukan penataan beberapa titik kali Ciliwung. Jadi sebenarnya era Jokowi dan Ahok masih banjir. Tetapi titik banjirnya berkurang drastis dari era sebelumnya. Progres kinerja Jokowi dan Ahok dianggap sukses karena program-program Jokowi-Ahok dijalankan dengan benar. Bagaimana dengan banjir era Anies Baswedan? Silakan buka datanya di berita-berita media nasional tentang titik banjir era Anies Baswedan. Anda akan menemukan berita tentang target 1 juta sumur resapan. Namun baru 2.900 yang dikerjakan. Sebenarnya ini semua salah Jokowi dan Ahok. Andai saja Jokowi tidak mengangkat Anies Baswedan jadi menteri tentu popularitasnya segitu-segitu saja. Jangankan menang pemilihan gubernur DKI. Konvensi Partai Demokrat saja dia kalah. Dan seandainya Jokowi tidak memecatnya maka dia tidak mendapatkan belas kasih dari rakyat sebagai seorang yang terzolimi. Itu diframing sedemikian rupa hingga dia mendapatkan simpati dari rakyat. Menurut saya mending tidak dipecat, mending dipindah tugaskan pada bagian yang mendapatkan pekerjaan namun tidak strategis. Seandainya Anies Baswedan tidak dipecat, tentunya dia tidak mendapatkan kesempatan maju lewat Partai Gerindra karena popularitasnya segitu-segitu saja. Popularitasnya naik justru karena pemecatan Jokowi. Dan kesalahan Ahok adalah mengutip surat Al-Maidah. Benar atau salah biar yang berwenang yang memberikan penjelasan. Namun sebagai seorang politikus sekaligus publik figur, rawan sekali mengutip kitab suci agama lain. Seharusnya Ahok tidak melakukan itu. Seandainya itu tidak terjadi tentu tidak dimanfaatkan besar-besaran oleh musuh politiknya. Dan tentunya 2017 seharusnya dia menang dengan mudah. Karena data menunjukkan kinerja tidak hanya diakui masyarakat Jakarta bahkan dunia. Tetapi pada akhirnya dia tersungkur oleh politik mayat. Jadi mulai sekarang jangan salahkan Anies, kasihan dia. Sudah gak bisa kerja manajerial lapangan masih saja disalahkan. Terima kasih.